ikut bergabung insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk sama-sama duduk mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tebarkan di atas muka bumi ini dari ilmu kesehatan. Dan ilmu kesehatan ini menjadi sepertiga daripada ilmu di seluruh alam, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang itu. Kemudian salawat dan salam agar selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kepada kita dua pedoman dalam hidup, Al-Quran dan Sunnah, yang semoga kita semua bisa mengamalkannya dan kita semua bisa berdiri di barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam yang mulia ini kita coba mengambil satu faidah tentang satu gangguan kesehatan, yaitu epilepsi. Sebenarnya epilepsi ini bahasa dalam medis ya, sedangkan di dalam klasik itu nanti disebut dengan penyakit angin panas atau penyakit angin yang menyerang otak, atau yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-sara. Dan gangguan ini tentunya mengenai kepala atau berada pada area otak, ad-dimagh di dalam bahasa Arab. Nanti kita coba mengenal bagaimana hubungan antara otak dengan lambung, kemudian bagaimana pengaruhnya antara otak dengan makanan, otak dengan alam semesta. Oleh sebab itu, di dalam konsep klasik difahami bahwa tubuh manusia itu adalah miniatur alam, di mana di alam itu ada 4 musim, ya, musim panas, musim semi, musim hujan, musim gugur, dan seterusnya. Dan di dalam tubuh manusia juga mengalami 4 dimensi itu. Pastor, kok tidak ada suaranya ya? Sama, nggak ada suaranya. Terlempar, teman-teman. Mungkin gangguan sinyal ya. Alhamdulillah di tempat saya baru hujan ini. Semoga aman internetnya ya, tidak ada gangguan. Sebentar ya, Yang teman-teman ya. Saya hubungi Master Hadi dulu.
TSL yang berapa? 36 apa yang 22 apa yang 27? Eh, Mohon maaf teman-teman, barusan ada sedikit kendala ya. Sinyal saya tiba-tiba hilang. Ini suara saya bisa terdengar masih? Bisa, Ustaz. Baik, barakallah Bisa. fikum. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi manusia itu adalah miniatur alam, di mana di alam semesta itu ada unsur panas, dingin, lembab, dan kering. Pada musim panas akan membuat kekeringan, sebagaimana tubuh kita ketika unsur panas lebih dominan, maka tubuh kita akan mengering. Ciri-ciri kering itu seperti kulit yang kering, rambut yang rontok, kemudian tulang yang mudah bersuara, dan seterusnya. Kemudian lembab misalnya pada musim penghujan di bumi, ketika terjadi musim hujan, maka air akan menggenang dan sawah-sawah juga akan tergenang oleh air. Maka di dalam tubuh manusia, genangan air itu adalah terasa berat biasanya dan lidah menjadi berselaput dan terkadang kulit kita mudah berair. Begitu juga pada kasus kering dan dingin. Kita coba lihat Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita mengambil satu faidah ya tentang epilepsi dari satu buku yang sebenarnya ini jarang dibahas ya. Nama kitabnya adalah Kamil As-Sina'ah At-Tibbiyah yang dituliskan oleh Ali ibn Al-Abbas Al-Majusi. Beliau adalah seorang dokter yang menulis kitab ini, dan ini menjadi salah satu buku ensiklopedia kedokteran di era abad ke-10 Masehi kala itu. Buku ini juga dikenal dengan nama Al-Maliki. Nah, eh, buku ini juga menjadi rujukan utama ya sebelum munculnya Al-Qanun fi Tibb yang ditulis oleh Ibnu Sina. Memang Ibnu Sina ini bukunya itu menjadi salah satu rujukan besar dalam kedokteran barat. Tapi ada pendahulu-pendahulu beliau seperti Ali ibn Al-Abbas Al-Majusi, kemudian ada Al-Imam Muhammad bin Zakaria Ar-Razi yang terkenal dengan bukunya Al-Hawi fi Tibb dan beberapa buku kedokteran lainnya. Dalam buku ini teman-teman ada pembahasan tentang penyakit otak ya yang disebut dengan Al-Amrad Ad-Dimaghiyah atau Amrad Ad-Dimagh, penyakit pada kepala. Beliau menjelaskan bahwa as-saraf
atau epilepsi yang kita kenal sekarang ini sebagai gangguan fungsi otak yang menyebabkan hilangnya kesadaran secara tiba-tiba disertai dengan gerakan kejang dan gangguan persepsi. Jadi nanti ada beberapa model daripada epilepsi itu, Bapak Ibu sekalian. Nanti teman-teman bisa coba googling ya, apa saja sih epilepsi itu model-modelnya. Kalau kita lihat daripada definisi yang dibawakan oleh beliau, Al-Imam Al-Majusi Al-Fawazi, beliau mengatakan bahwa as-sara'u illatun ta'rudu atau ta'ridu lid-dimagh fatabtulu fiha af'alul hissa wal harakati wal intisaba daf'atan wahidah. Epilepsi itu adalah suatu gangguan penyakit yang menyerang organ otak yang seketika itu juga secara mendadak melumpuhkan fungsi-fungsi penginderaan atau kesadaran. Termasuk juga nanti gerakan tubuh menjadi tidak terkontrol karena kejang itu dan kemampuan untuk berdiri tegak secara sekaligus. Biasanya orang yang akan terkena epilepsi itu dia akan terjatuh. Dia tidak bisa lagi mengontrol eh, anggota geraknya. Di beberapa menit awal tuh dia sadar kalau dia akan mengalami kejang epilepsi. Nah, kemudian belum melanjutkan wa yakunu dzalika min suddatin ghairi tammah. Kondisi tersebut itu terjadi akibat adanya sumbatan parsial di otak. Nah, jadi beliau memberikan kata kunci adanya sumbatan terkait dengan miniatur di dalam tubuh kita. Sumbatan itu bisa terjadi pada dua titik teman-teman sekalian atau pada dua poin. Sumbatan energi yang mengalir di meridian dan sumbatan darah syek yang mengalir di syek, darah yang mengalir di pembuluh darah. Jadi sumbatan itu nanti ada dua, entah itu sumbatan chi atau energi, entah itu sumbatan darah atau syek. Nah, sumbatan darah itu nanti terbagi menjadi dua lagi. Ada sumbatan darah oleh sebab tersumbatnya energi sehingga darah ikut stagnasi, atau sumbatan darah yang disebabkan oleh gumpalan darah yang kita sebut dengan stasis darah. Apa yang terjadi ketika ada sumbatan itu? Ta'ridu fi butainatid dimagh atau fi majarir ruh an-nafasi atau an-nafsani. Beliau melanjutkan bahwa sumbatan itu muncul pada ventrikel-ventrikel ruang di otak atau pada saluran-saluran psikis. Nah, majari ar-ruh ini di sini disebut dengan syaraf. Jadi eh, aliran jiwa kita itu mengalir di syaraf. Oleh sebab itu kalau orang marah itu kan jiwa ya teman-teman, itu menyebabkan masalah pada hipertensi dan stroke. Dalam definisi kedokteran klasik yang dibawakan oleh Al-Imam Ali Al-Majusi, ternyata roh kita, jiwanya itu mengalir di syaraf. Kalau di PCM, jiwa itu mengalir di meridian. Kalau kita mengatakan stagnasi chi, sebenarnya yang stagnasi adalah emosi dari setiap jiwa. Nanti teman-teman kembali murojaah tentang jiwa-jiwa organ. Nah, kemudian apa yang menyebabkan sumbatan itu? Apa yang menyebabkan sumbatan itu terjadi? Atau apa awal mula daripada materi yang menyebabkan adanya sumbatan? Kita coba mengambil dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Secara ringkas, ini kalau kita baca mungkin jadi panjang ya. Secara ringkas, sumbatan pada kepala, sumbatan pada otak itu dikarenakan oleh inhibas ar-rih dalam bab fasl man yusra'u min ar-rih. Bab tentang kekejangan yang disebabkan oleh ar-rih. Ar-rih itu adalah angin atau udara.
Oleh sebab itu, penyakit pada otak itu disebabkan banyak oleh angin patogen. Angin patogen yang sifatnya bagaimana? Angin patogen yang sifatnya panas atau angin patogen yang sifatnya dingin. Pada musim panas, anginnya cenderung panas. Pada musim dingin, anginnya cenderung dingin. Yang sifatnya bagaimana? Kata beliau, wasababuhu rihun ghalidhatun. Rih yang tebal. Pada musim panas, terutama pada panas yang lembab ya teman-teman. Panas lembab itu kita bisa rasakan kepala kita, di musim panas kepala kita jadi berat. Berarti angin pada musim itu cenderung panas. Terlebih lagi, ketika angin itu terbentuk juga dari dalam tubuh kita, dari makanan-makanan yang tidak bisa dicerna dengan baik, sehingga terfermentasi di dalam usus, yang menyebabkan adanya gumpalan uap, yang kemudian uap itu akan terdorong ke beberapa tempat, termasuk di tempat yang paling tinggi, yaitu otak kita. Kita ulangi lagi, terjadinya uap itu bisa jadi eksternal patogen dari luar, dari alam, dan juga bisa dari apa yang kita makan. Dan juga yang ketiga, diperparah atau ditambah, disupport angin itu oleh jiwa kita yang panas. Ketika dari udara berhasil masuk, udara itu bisa masuk ke dalam tubuh kita menjadi patogen, teman-teman, ketika limpa dan lambung kita lemah. Maaf, ketika limpa dan paru-paru kita lemah. Karena limpa dan paru-paru berfungsi sebagai tameng utama agar tubuh tidak bisa diterpa oleh badai patogen angin. Kelemahan paru dan limpa ini menyebabkan tubuh kita mudah terserang patogen angin. Bagaimana paru dan limpa itu bisa melemah? Paling sering itu oleh karena faktor makanan. Karena limpa berfungsi terhadap transportasi dan transformasi makanan di dalam tubuh. Kalau limpa diberikan makanan-makanan yang berat yang dia tidak sukai, maka otomatis limpa akan melemah. Limpa lemah, paru-paru akan ikut melemah karena mereka ini punya ikatan batin yang kuat ya. Dan tugasnya juga cukup berat, teman-teman sekalian. Kita di dalam satu hari mungkin terpapar angin. Kalau limpa dan paru-paru tidak kuat menahan angin itu, maka angin itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan bercampur dengan esensi angin yang ada pada tubuh kita. Contoh seperti ini. Saat ini sedang musim dingin misalnya, dan kita masuk angin. Sebagian angin akan bisa menembus tubuh melalui pori-pori saat paru-paru gagal untuk menangkalnya. Kemudian angin itu akan terjerembab di dalam piau atau sindrom luar. Dia masih ada di bawah kulit. Dia mulai mengganggu meridian biasanya. Kemudian berjalan 1, 2, 3 hari, di dalam tubuh kita itu ada metabolisme. Dan setiap metabolisme itu pasti membutuhkan api atau unsur panas. Kita kalau masak kan butuh api, teman-teman. Nah, kemudian itu dari lambung kita mengeluarkan, maaf, ketika proses pencernaan makanan itu ada api yang ditimbulkan oleh tubuh. Dalam konsep TCM itu dari jantung dan ginjal apinya. Dari konsep Tib Nabawi nanti ada 4 atau 5 penjuru. Dari jantung, dari ginjal, hati, limpa, dan dari lemak-lemak kita. Secara umum akan menimbulkan api, uap, panas. Kemudian jiwa-jiwa kita yang panas, yang mungkin kita adalah orang yang perfeksionis, orang yang kepoan, orang yang tidak bisa diam, dengan kebiasaan kurang tidur, makan makanan yang sifatnya panas, maka hal itu juga akan mempengaruhi uap angin yang masuk tadi. Sehingga timbullah kubangan angin panas di dalam tubuh itu. Disebutkan di dalam At-Tibbun Nabawi bahwa angin-angin tadi
akan berusaha didorong keluar oleh tubuh melalui 3 tempat, melalui nafas, keringat, sendawa, dan kentut. Mohon maaf, sendawa dan kentut. Jadi ada 3. Apabila eh, gagal dikeluarkan melalui 3 lubang tadi, maka angin tadi akan terdorong ke beberapa tempat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam buku beliau An-Nabawi. Kalau angin itu terdorong kepada paru-paru, maka akan menyebabkan penyakit paru-paru yang kita kenal dengan infeksi paru saat ini. Entah itu ISPA, tuberkulosis, TBC, dan lain-lain. Maaf, TBC itu tuberkulosis ya. Pneumonia, dan seterusnya. Batuk pilek juga termasuk. Kemudian apabila angin tadi terdorong lagi ke arah atas di tenggorokan, maka akan menyebabkan penyakit pada tenggorokan. Batuk kering, atau suara yang tiba-tiba menghilang, dan seterusnya. Apabila dia terdorong ke arah hidung, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan al-khayshum, seperti polip, ya, sinusitis, dan seterusnya. Ketika masuk ke mata menyebabkan penyakit mata, ketika masuk ke telinga akan menyebabkan penyakit pada telinga. Dan yang terakhir, akan terdorong secara kuat kepada area otak. Dan otak kita akhirnya menjadi panas, yang menyebabkan beberapa penyakit seperti as-suda', pusing, dan syaqiqah atau migrain dalam bahasa beliau rahimahullahu ta'ala. Dan yang paling parah nanti adalah penyakit stroke dan epilepsi ini. Jadi di dalam konteks timur, invasi angin pada akhirnya bisa masuk ke area otak yang menyebabkan penyakit-penyakit pada otak. Coba teman-teman kita lihat definisi penyakit pusing yang dibawakan kita oleh para ulama klasik, termasuk yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam buku beliau, bahwa pusing itu adalah definisi pusing adalah angin yang terjerembab di kepala, wa yadribu al-asab, yang angin tadi menekan syaraf. Dan secara konteks medis, penyakit area kepala itu memang tidak jauh daripada penyakit syaraf. Hanya saja berbeda konteksnya nanti. Medis melihat bahwa syaraf itu terjadi karena faktor A, B, C, sedangkan timur melihat penyakit pada syaraf itu juga faktor A, B, C, dan seterusnya seperti itu. Nah, pada dasarnya, penyakit epilepsi ini disebabkan oleh angin. Entah itu angin yang sifatnya panas, angin yang sifatnya dingin. Pada beberapa hal yang menjadi diskusi oleh para ulama, epilepsi ini di zaman itu ada beberapa orang yang melihatnya adalah karena faktor jin yang menyebabkan kehilangan kesadaran. Yang secara psikologi memang ada beberapa kejadian yang mirip dengan itu, tetapi itu disebabkan oleh murni syaraf, jadi bukan jin. Oleh sebab itu, beliau, Al-Imam Ibnu Hajar, menukilkan ucapan yang dibawakan oleh Hippocrates. Di sini beliau mengatakan, wa mimman nassa ala dzalika abiqrat faqala lamma dzakara ilaj al-masruq hadza innama yanfa'u fil ladzi sababuhu akhlaq wa amma alladhi yakunu min al-arwah fala. Nah, nanti ada beberapa pengobatan yang juga beliau bawakan nanti, itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang penyakit epilepsinya itu disebabkan oleh al-akhlaq. Nanti teman-teman coba kenali al-akhlaq al-arba'ah di dalam tubuh manusia. Panas, dingin, lembab, dan kering. Yang itu juga nanti akan dipengaruhi oleh al-arba'ah al-amzijah, juga panas, lembab, dingin, dan kering. Nah,
Pada zaman itu ada beberapa orang yang menyangka bahwa epilepsi itu juga ada pengaruh dari sisi jin, dari sisi jiwa. Kalau ditilik dengan kacamata TCM, ya itu bisa jadi. Karena coba saya tanya kepada teman-teman, jin itu punya sifat apa kira-kira? Boleh open mic ya, nggak apa-apa. Api. Betul, jin itu sifatnya api. Dan di dalam tubuh kita itu ada organ yang membawa api. Ada yang tahu organ apa yang sifatnya api di dalam tubuh? Usus besar dan lambung. Itu arahnya Jantung. ke air. Ginjal. Ginjal. Jantung dan usus Jantung, kecil. ya, jantung dan ginjal. Oh, jantung ginjal. Jantung, ya, jantung dan ginjal. Jantung itu adalah organ api. Dan jantung itu berfungsi apa? Memompa darah. Pompa darah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa setan itu mengalir di mana? Mengalir di dalam Darah. pembuluh Darah. darah. Iya. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Api yang disifati oleh Allah kepada jin itu, artinya jin itu punya sifat panas, dia mengalir bersama darah yang panas. Sehingga double panasnya ini. Kemudian pasti akan masuk ke dalam jantung. Padahal jantung itu sifatnya panas. Sehingga panasnya menjadi murakkab, panasnya jadi double nih teman-teman sekalian. Apa yang terjadi ketika panas yang berlebih? Coba teman-teman renungkan di alam semesta ini, ketika sangat panas, musim panas, apa yang terjadi pada alam semesta kalau lagi musim panas banget biasanya? Kering. Kering, kemudian air juga akan Kebakaran. menurun, kerapuhan, kerapuhan ya tadi katanya, ya begitulah ya. Nah, akhirnya di dalam tubuh kita juga menjadi kering. Padahal ad-dimagh atau otak kita, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim itu sifatnya baridun ratbun, sifatnya dingin dan lembab. Karena memang otak itu diciptakan oleh Allah dalam konteks Tibun Nabawi untuk mendinginkan jantung dengan cairan pada si otak itu. Otak kita membutuhkan nutrisi, teman-teman, dan nutrisinya dari darah. Ketika darah yang terdorong ke otak itu sifatnya panas, padahal otak tidak suka yang panas, maka dia akan terkontaminasi dengan unsur panas. Apa yang terjadi ketika otak yang membutuhkan unsur dingin malah diberikan unsur yang panas, dia tidak akan stabil jadinya. Ada obrolan panjang di dalam kitab beliau, At-Tibbun Nabawi itu, tentang otak sebagai pendingin jantung. Nah, jantung kita ini didinginkan oleh dua organ, otak dan ada yang tahu nggak satu lagi apa? Sebagai pendingin jantung. Ginjal dan paru-paru. Secara TCM betul, ginjal dan paru-paru tadi betul. Nah, ada sebuah ungkapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim mengajak kita untuk merenung, teman-teman. Beliau mengatakan begini. فَمَا الَّذِي جَعَلَ الرِّئَةَ مِرْوَحَةً لِلْقَلْبِ. Siapakah gerangan yang menciptakan paru-paru ini mirwahah, kipas angin bagi jantung. Kemudian beliau mengatakan taruhu anhu harratahu wa tubarriduhu. Kipasnya jantung ini kipas dari paru-paru ini membuang sebahagian daripada panasnya jantung. Laula an tubarrida lamata. Jantung kalau tidak didinginkan maka dia akan mati, stuck akan mati. Akan terjadi stagnasi pada jantung dan itulah yang menyebabkan nanti terjadi konsleting pada syaraf otak. Jadi ternyata medis, TCM, Tibun Nabawi itu punya benang merah yang terhubung. Hanya saja pola pemahaman di antara beberapa konsep ini agak berbeda jelasannya, tetapi konteksnya nanti akan ketemu sama teman-teman sekalian. Baik, ini baru dari sisi angin dan dari sisi jin. Maka apabila dari sisi jin, maka tidak cukup dengan mengobati fisik, harus dengan konsep jiwa juga yang disebut dengan tazkiyatun nafas dan ruqyah.
Ada beberapa yang disebutkan oleh beberapa ulama kita tentang orang yang ada indikasi jin di dalam tubuh. Biasanya tidak nyaman dengan suara azan dan Al-Quran. Ketika sholat ya, atau ketika ingin membaca Al-Quran, itu menjadi banyak liurnya. Menjadi banyak liurnya. Dan sering Mbak Lina tolong di-mute dulu. Jadi nggak terganggu suara Ustadz. Halo? ya, teman-teman bisa mute ya. Yang Monggo lanjut Ustadz. Ustadz nggak ada suaranya ya? Halo? Ustadz suaranya terputus? fasal fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ilajis suda'i wasyaqiqah. Bab tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi. Syaqiqah ini adalah migrain, teman-teman. Secara umum ini saya coba persingkat saja ya. Kedua penyakit ini adalah adik daripada epilepsi nanti. Jadi kalau kita bisa kategorikan, epilepsi itu termasuk penyakit otak yang sudah rumit, yang sudah jauh seperti itu. Dan itu termasuk dari cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi salah satu tanda insya Allah seseorang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Beliau menyebutkan, kalau tadi dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahwa ada pengaruh uap yang terdorong ke otak yang menyebabkan masalah pada syaraf-syaraf otak. Al-Imam Ali ibn Al-Hasan Al-Majusi, Al-Abbas Al-Majusi juga menyebutkan hal yang sama. Adanya sumbatan yang kalau kita baca lebih jauh lagi, nanti di sini ada ungkapan tentang angin juga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga ternyata menyebutkan hal yang sama, teman-teman sekalian. Beliau mengatakan di sini adanya bukhar. Bukhar itu juga angin, uap. Bukhar itu angin dan uap. Hanya saja di sini beliau lebih banyak menggambarkan kepada kita dari mana sih sumber daripada bukhar ini. Dari mana sumber daripada angin itu. Beliau menyebutkan sekitar 20 hal yang dapat menyebabkan angin tertimbun di dalam tubuh yang bisa menyebabkan masalah-masalah pada panca indera kita. Bahasa mudahnya seperti itu. Di antaranya ini saya sebutkan beberapa saja yang, atau mungkin nanti mungkin semuanya ya, tergantung dari kira-kira yang terhubung dengan epilepsi saja. Di antaranya adalah adanya unsur yang berlebih, teman-teman, dari panas, dingin, lembab, dan kering. Apa yang beliau maksudkan di sini? Contoh, seseorang suka makan daging, tetapi tidak suka makan sayur. Artinya makan daging terus. Hal itu menyebabkan adanya kelebihan pada satu unsur dari 4 unsur itu. Dan itu menyebabkan angin di dalam tubuh. Mungkin ada yang bertanya ya dari teman-teman, kalau panas kan iya, di alam semesta panas itu selalu menimbulkan uap angin. Bagaimana dengan orang yang vegetarian? Apakah bisa menimbulkan angin? Ya, sangat bisa sekali. Teman-teman, coba renungkan. Kita mau masak, di dalam tubuh kita itu ada panci. Panci itu adalah lambung kita. Seorang vegetarian akan makan buah-buahan dan sayur yang sifatnya cenderung dingin. Ketika masuk ke dalam tubuh, tetap tubuh akan memasaknya, menghangatkannya, memanaskannya hingga menjadi atau hingga menjadi nutrisi yang lebih mikro untuk diserap ke dalam tubuh.
proses pemasakannya itu akan menimbulkan angin juga. Jadi sama saja. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan dengan konsep combining antara panas dan dingin. Sebagaimana dalam sebuah contoh hadits yang dibawakan kita oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi semangka dengan kurma. Lalu beliau mengatakan, naksiru harra hadha bi burdi hadha wa burda hadha bi harri hadha. Kita seimbangkan panasnya kurma ini dengan dinginnya semangka ini. Dan kita seimbangkan dinginnya semangka ini dengan panasnya kurma ini. Sehingga menjadi balance. Api di dalam tubuh tidak terlalu banyak terbuang. Sehingga tidak menyebabkan makanan tidak dicerna dengan sempurna. Dan angin tidak terbentuk dengan banyak. Kemudian beliau juga menyebutkan juga adanya quruhun takunu fil ma'idah. Quruh itu semacam luka ya. Mungkin bahasa medis adalah tukak lambung. Nah, ini biasanya pada mereka-mereka yang makannya nggak teratur, teman-teman. Sekarang makan pagi, besok nggak makan, sekarang tiba-tiba puasa, besoknya enggak. Dan seterusnya. Artinya pola makan yang tidak teratur. Kemudian beliau juga menyebutkan rihun ghalidhatun takunu fil ma'idati wa fatas'udu ila ar-ra's fatas'udahu fatasadda'ahu. Ya. Kemudian hal-hal tadi menyebabkan adanya rihun ghalidhah, uap yang tebal, yang itu akan naik ke kepala dan menyebabkan pusing. Kemudian beliau melanjutkan, pusing tadi atau pada tingkat yang lanjut adalah epilepsi tadi, itu juga bisa terjadi karena yahsulu animtila'il ma'idati minat ta'am, banyak isi perut. Ini makan terus nih. Ini lebih tepatnya dalam konteks klasik namanya adalah lapar tubuh. Jadi perutnya diisi terus, tetapi tidak memperhatikan konteks nilai dari makanan yang dimakan. Jadi semuanya itu dimakan. Ya, ini bisa menyebabkan masalah pada otak. Kemudian beliau juga melanjutkan, bisa karena ansyiddatil harri wa sukhunatil hawa. Itu bisa juga karena panasnya cuaca. Panasnya cuaca. Dan tubuh yang cenderung panas. Ini biasanya mereka yang kurang minum atau banyak minum yang sifatnya manis gula. Entah itu gula pasir, gula batu, gula jawa, sama saja. Manis itu cenderung sifatnya panas. Terlebih pada mereka yang banyak mengkonsumsi gula-gulaan, tetapi mereka jarang bergerak. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, atau ansyiddatil bardi. Ansyiddatil bardi. Itu juga bisa karena faktor dingin. Nah, ini tadi kisah yang tadi kita bahasakan, bahwa dingin itu juga bisa menciptakan uap. Dingin juga bisa menciptakan uap. Kemudian beliau juga mengatakan, minas sahri wa adamin naumi, dari begadang dan kurang tidur. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan kurang tidur. Kalau ngantuk, tidur saja. Ya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, ma yahdutsu min kathratil kalam fatad'ufu quwwatad dimaghi li ajlih. Nah, ternyata penyakit-penyakit pada kepala dari pusing hingga epilepsi itu bisa disebabkan karena banyak bicara. Ini saya hanya menerjemahkan secara kontekstual, teman-teman ya. Beliau mengatakan min kathratil kalam, dari banyaknya berbicara. Kenapa? Beliau menjelaskan fatad'ufa quwwata atau quwwatud dimagh,
yang menyebabkan chi pada kepala itu melemah. Karena berpikir, kita kalau ngomong kan berpikir. Oleh sebab itu di dalam Islam kita diajarkan untuk sedikit bicara. Hanya berpikir saja, baca Quran, kata-kata yang baik. Tapi kalau banyak ngomong yang tidak ada faedahnya, maka kepala itu akan melemah nantinya. Selanjutnya beliau mengatakan, kemudian min kathratil harakati warriyadatil mufritah, dari banyaknya bergerak dan olahraga yang tidak proporsional. Hati-hati, suka olahraga itu bagus. Tetapi kalau tidak sesuai dengan tubuh kita, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, intake nutrisi juga tidak sesuai, maka itu bisa menyebabkan gangguan pada kepala. Beliau melanjutkan juga bisa disebabkan karena al-humma, demam. Demam itu bisa menyebabkan epilepsi, tapi lebih dekat yang dimaksud oleh beliau adalah kejang demam atau demam karena kejang. Kemudian beliau juga melanjutkan di sini kalhumumi wal humum wal ahzani wal waswas wal afkarir radi'ah. Nah, ternyata masalah pada otak dan syaraf pada otak itu bisa disebabkan karena masalah-masalah yang menimpa jiwa, seperti gundah gulana, kesedihan, was-was, dan pikiran-pikiran yang buruk tentang diri sendiri, tentang segala hal teman-teman sekalian yang ada di sekitar kita. Nah, di sini tentang positive thinking sebenarnya yang kita diajarkan. Oleh sebab itu di setiap pagi hari kita mengatakan alhamdulillah. Subhanahu wa asbahal mulku lillah walhamdulillah dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita berpikir hal-hal yang buruk apalagi tentang diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan dari ini sama ya, ini dari uap-uapan yang itu bisa terjadi dari poin-poin yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Dan juga bisa disebabkan karena waramin si safaqid dimag, ini sudah masuk ke penyakit kepala yang memang datang dari kepala, misalnya pada meningitis dan lain-lain. Ini kira-kira teman-teman sekalian dari beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah pada otak dari tingkat 1 hingga tingkat epilepsi nanti. Hanya saja teman-teman perlu garis bawahi bahwa epilepsi itu cenderung telah mencederai syaraf di otak yang sudah mengganggu persyarafan otak. Sedangkan pusing dan lain-lain itu hanya masih mengganggu kinerja saja, tidak sampai merusak di area syaraf otak itu sendiri. Baik. Nah, sehingga di dalam konsep klasik atau yang kita kenal dengan Greek medicine, ada beberapa poin yang mereka soroti, teman-teman. Seperti kesadaran, pikiran, gerakan, dan persepsi ini adalah bagian daripada otak yang merupakan pusat dari segala aktivitas kesadaran jiwa maupun fisik. Kelemahan limpa, faktor patogen angin luar, atau jiwa di dalam tubuh yang bergejolak yang tidak dipandu, itu bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan pada beberapa elemen tubuh kita. Qi, energi kita, Xie, darah kita, Shen, spirit atau semangat hidup kita, dan Jing. Jing ini esensi kehidupan kita yang disimpan di dalam ginjal. Padahal Shen, Qi, Xie, dan Jing ini, Shen, Qi, Xie ini tersimpan di dalam jantung. Tadi teman-teman sudah membantu menjawab bahwasannya darah itu berpusat pada jantung. Dan jantung sifatnya panas. Ketika Qi Xie kurang, maka jantung kita akan lemah dan berkobar panasnya. Padahal di dalam jantung, kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, itu adalah istana bagi kebahagiaan. Jadi Shen itu adalah cahaya. Jadi kebahagiaan kita itu tersimpan di dalam jantung. Sehingga kalau orang sedang sakit hati dan lagi sedih, biasanya akan meringkuk atau memegang area dada. Yang di situ ada paru-paru dan jantung. Sebenarnya ringkukan itu, teman-teman, megang area jantung itu
bermakna sang itu jangan hilang. Seakan-akan kita menggenggam dan memasukkannya kembali ke dalam jantung. Ini dalam filsafat timur ya teman. Nah, ketika senci itu terganggu, maka otomatis akan mengganggu otak dan kelistrikannya. Kenapa demikian? Karena syek darah itu terbentuk daripada makanan yang dibuat oleh limpa dan lambung. Di awal tadi teman-teman sudah memberikan jawaban juga bahwa al-abkhirah, uap, itu muncul ketika hal-hal yang terjadi di dalam lambung itu rusak. Entah itu rusak karena makanannya tidak sehat, rusak lambung itu, limpa itu karena faktor hidup yang tidak baik, sering begadang, overthinking, dan lain-lain, sehingga darah itu terbentuknya buruk. Dalam istilah Greek medicine namanya balgam. Balgam. Balgam itu darah mentah atau darah yang gagal menjadi darah, yang nanti akan disimpan di paru-paru, dibatukkan menjadi dahak di pagi hari ataupun malam hari. Nah, ketika substansi abnormal itu ada dan itu masuk ke dalam otak, maka otak itu akan terganggu. Apa yang terjadi? Gerakan-gerakan itu akan menjadi tidak proporsional. Contohnya apa? Orang berjalan kok tiba-tiba tersandung begitu saja. Kemudian baperan karena persepsinya selalu negatif. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam konteks jiwa klasik ya teman-teman, bahwa ketika kita itu sering berpersepsi buruk, bisa jadi jantung kita sedang bermasalah. Jantung yang bermasalah itu menyebabkan otak kita akan bermasalah secara fisik otak ataupun secara persepsi yang ada di dalam otak kita. Oleh sebab itu Ibnu Sina pernah menuturkan bahwa al-fikratu qadiratun ala ihdatsil maradi wa syifai minhu. Pikiran yang ada di otak kita ini bisa menciptakan penyakit sekaligus obatnya. Dan ingat, nutrisi otak itu ada dua, oksigen dan nutrisi. Ya. Oksigen dan makanan, nutrisi, karbohidrat. Maka silakan nanti teman-teman bisa melihat apa yang dimakan agar otak ini tidak terganggu. Ada bab yang sangat unik sebenarnya teman-teman dalam Tibbun Nabawi, yang ini masuk dalam bahasanya Al-Imam Ibnu Qayyim tentang organ spesial, namanya ad-dukhur wad-dimagh, otak dan tulang belakang. Kapan terjadi masalah pada otak, maka akan diikuti oleh tulang belakang. Kapan ada masalah pada tulang belakang, maka akan diikuti oleh masalah pada otak. Ada yang tahu ini kira-kira kenapa hubungan otak dengan tulang belakang? Ada yang tahu tidak nih teman-teman? Boleh open mic. Tempat menyalurnya udara. Gimana? Penyaluran udara? Oke, ada lagi? Lewat Tempat menyalurkan sumsum dari otak disalurkan lewat ini ke ke tulang belakang, sumsum otak. Baik, sumsum otak dengan tulang belakang. Ya, ini jawabannya betul. Yang tadi juga betul sahabat kita yang pertama. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi secara teori klasik itu betul ya, sumsum tulang itu nanti disupport oleh ginjal. Itu ada pembahasan tersendiri tentang proses pembuatan darah, proses penutrisian sumsum tulang, dan proses pembentukan sperma dan sel telur dalam Tibbun Nabawi. Ada lagi satu lagi mungkin? Kenapa otak dan tulang belakang ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menjadi salah satu organ yang spesial di dalam tubuh kita? tempat keluarnya saraf spinal dan saraf Iya, iya betul. cerebrum. Tempat keluarnya syaraf-syaraf di dalam tubuh kita. Dari otak, batang otak, nanti kemudian masuk, itu menjadi saraf pusat, kemudian turun ke vertebra kita, ke tangan dan kaki menjadi sistem saraf. Baik, barakallah. Ya, sehingga nanti pada pengobatannya, epilepsi teman-teman, pada pengobatannya ada satu kaidah yang ditawarkan oleh Al-Imam Ibnu Sina di sini ya.
yaitu izalatus sabab aula min mu'alajati al-arab. Menghilangkan penyebab itu lebih utama daripada mengobati gejalanya. Suatu ketika Huang Tinejing, sang kaisar kuning, ngobrol dengan Cibo. Cibo itu adalah penasihat kekaisaran sekaligus tabib. Singkat cerita yang beliau sampaikan, sang kaisar bertanya kepada Cibo, mengapa penyakit di era saat saat Kaisar Huangti masih hidup itu banyak yang parah. Ini saya menggunakan bahasa saya ya teman-teman. Cibo mengatakan karena dokter pada saat itu di zaman beliau itu mulai berfokus pada penyakitnya bukan pada asbabnya. Apalagi di zaman kita sekarang teman-teman sekalian, sakitnya apa ini obatnya, sakitnya apa ini herbalnya, sakitnya apa dibekam aja, sakitnya apa difasdu aja. Itu bukan kaidah daripada dasar kedokteran timur, baik itu Greek medicine, Yunani medicine, India medicine, TCM, Tibun Nabawi Arab klasik. Itu bukan dari konsep berpikirnya. Oleh sebab itu beliau mengatakan izalatus sabab itu aula min mu'alajati al-arab. Nah, beliau memberikan beberapa poin teman-teman sekalian. Dengan diet ketat. Jadi pasien dilarang mengkonsumsi makanan yang memicu kelembaban berlebih. Seperti produk susu, daging berlemak, dan buah tertentu untuk mencegah pembentukan lendir yang menyumbat pada otak. Nah, konsep diet ini sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam definisi oleh Ali Al-Abbas Al-Majusi bahwa adanya sumbatan min suddatin ghairi tamah, adanya sumbatan di sana, stasis begitu dalam bahasa TCM. Oleh sebab apa? Oleh sebab makanan-makanan yang membentuk lendir. Baik, pertanyaan buat teman-teman semua. Apa ciri makanan yang berpotensi besar terhadap pembentukan balagam atau pembentukan lendir di dalam tubuh? Ada yang tahu? Lengket. Manis-manis. Baik, lengket, manis-manis, apalagi Tepung, gula, Kenyal-kenyal gitu. kenyal-kenyal, Di bakso atau minyak, minyak, cilok bakso, gitu. cilok. Iya, betul sekali. minyak, gula, Minyak, gula, ya, yang sifatnya lengket, tepung. kenyal, betul, tepung, dan seterusnya. Atau nanti teman-teman bisa lihat, kalau dia basi, itu dia berlendir. Itu berarti dia lembabnya tinggi. Kalau dia berlendir, kemudian baunya busuk, maka lembabnya bersifat panas, berarti panas dan lembab. Tapi kalau dia eh, berlendir tetapi tidak membau, berarti dia cenderung sifatnya dingin dan lembab saja. Baik. Nah, ini susu ini cenderung dingin ya teman-teman. Nanti tinggal isinya apa saja. Kemudian itu dari diet ketat ini tentunya banyak pembahasannya panjang teman-teman, Masya Allah ya, di bukunya beliau itu, dan unik-unik sebenarnya. Nah, kemudian beliau menawarkan juga terapi secara kejiwaan atau psikoterapi. Nah, yang beliau kutipkan adalah kelemahan mental itu memicu serangan fisik. Nah, kelemahan mental itu disebabkan karena defisiensi qi shi yang menyebabkan defisiensi pada qing. Mohon izin ya teman-teman, mungkin yang belum berkenalan jauh tentang PCM mungkin agak sedikit apa ya begitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa tergambarkan di dalam benak teman-teman semua. Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para guru, para sensei yang mungkin hadir pada kesempatan malam hari. Jadi kelemahan fisik itu, kelemahan mental itu terpicu dari buruknya qi yang menyebabkan qing itu melemah. Jing yang lemah, sen menjadi drop juga. Dalam konsep Huang Tinejing disebut dengan sen palsu atau sen semu.
Jadi semangat hidupnya itu nggak ada. Bagaimana cara kita melihat? Ini pertanyaan ke teman-teman lagi. Bagaimana cara kita melihat adanya kelemahan mental pada seseorang? Pandangan kosong. Oke, bagus. Pandangan kosong, apalagi Depresi atau menarik diri. ada depresi atau menarik diri, boleh. Apalagi Produktif. tidak produktif, boleh. Oke, saya Minder, bantu ya minder. teman-temannya. Minder, oke. Saya bantu ya teman-temannya. Jadi kelemahan mental itu biasanya muncul akibat pengalaman hidup itu secara eksternal tubuh. Secara internal tubuh adalah faktor makanan yang tidak baik. Karena makanan itu eh, bisa membentuk sebuah karakter, teman-teman. Ini dalam tanda kutip ya, coba teman-teman renungkan ini. Setiap yang kita makan akan membentuk karakter. Setiap yang kita minum juga akan membentuk karakter. Contoh misalnya, seseorang yang gemar sekali makan daging dengan rempah-rempah panas, maka dia akan menjadi orang yang berkobar panas. Teman-teman bisa, mudah-mudahan kita semua bisa umroh ya teman-teman. Kita kalau di Arab itu, di sana kan makannya daging semua ya. Orangnya panas-panas memang. Tetapi orang-orang yang suka makan yang dingin-dingin, orangnya akan cenderung dingin, lemah lembut. Oleh sebab itu di dalam Islam kita tidak boleh condong pada salah satu tipe, harus kombinasi dua-duanya agar kita bisa seimbang dengan diri kita sendiri. Nah, yang paling mudah teman-teman kita bisa melihat sensemu itu adalah kondisi ketika seseorang di keramaian itu dia bersemangat. Ketika bertemu dengan teman-temannya, dia bahagia. Ketika pulang dia drop menyendiri. Nah, itu tanda adanya kelemahan pada mental yang jika dibiarkan bisa menyebabkan penyakit pada fisik. Oleh sebab itu, di dalam konsep timur disebutkan bahwa penyakit itu bisa timbul dari beberapa hal. Dari fisik ke psikis ke fisik, atau keduanya secara bersamaan. Ada 3 berarti ya. Nah, terapinya bagaimana? Dengan ketenangan jiwa. Nah, ini kan konsep ya. Konsep terapinya itu dengan menenangkan jiwa. Bagaimana caranya? Bisa membaca Al-Quran, bisa meditasi, bisa jalan-jalan, bebas. Kalau sudah masuk ke ranah terapi itu mah bebas. Tapi konsepnya ditemukan dulu. Ternyata dengan menenangkan jiwa. Kemudian menghindari ketakutan mendadak. Baik, takut itu adalah jiwa dari organ apa? Ada yang tahu? Ginjal. Ginjal. Maka orang yang sering ketakutan itu ginjalnya lemah. Cara menguatkan ginjal yang ditawarkan kita oleh Tibbun Nabawi adalah dengan mengkonsumsi kurma yang warnanya ke arah gelap. Apa kira-kira kurmanya? Kurma Nabi ya. Kurma Ajwa. Ajwa. Kurma Nabi. Iya, ajwa betul. Jadi semakin warnanya hitam, dia masuknya nanti ke ginjal. Dan secara TCM juga mengatakan bahwa warna hitam adalah warna penguatan ginjal. Oleh sebab itu, hitam itu adalah salah satu warna yang bisa masuk di semua warna. Betul tidak, teman-teman? Betul. Iya, karena kita memang ginjal sebagai dasar kekuatan alamiah kita. Nah, di sini beliau juga sebutkan dengan olahraga yang proporsional riyadhah ya, riyadhah. Nah, kemudian ada terapi namanya evakuasi terapi menggunakan metode pencahar ishal. Ini juga termasuk di sana al-qai, obat memuntah atau memuntahkan. Pada kasus apa? Pada kasus orang yang banyak dahaknya. Ya, banyak dahaknya di dalam tubuh. Nah, ada beberapa juga yang bisa digunakan teman-teman seperti hanzal atau semangka putih, bitis dalam bahasanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Ini mungkin bahasa di Al-Qanun fi Thib ya, namanya hanzal. Kemudian sikanjabin atau sakanjabin. Ini ada beberapa redaksi. Kalau di Tibbun Nabawi itu namanya sakanjabin. Itu adalah ramuan pokok yang terbuat dari campuran cuka, madu, dan air. Ini diseduh kemudian diminumkan. Oh maaf, ini dari Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi. Komposisinya gimana tuh? Ya, Ustaz? cukup 1 sendok saja. Ya, 1 sendok cuka, 1 sendok madu dengan air. Oh, Tapi gitu. ingat, Sekali mm-mm. ini. Iya betul. Mungkin nanti ada beberapa
saran juga untuk tidak digabungkan. Sebenarnya boleh digabungkan, boleh tidak. Kalau hanya cuka saja, berarti kita sedang mengalami, baik, cuka rasanya apa? Asam. Asam. Asam itu sifatnya apa? Ada yang tahu? Dingin. Dingin. Dingin dan Mengkerutkan ya. kering. Betul. Nah, Kering. semua yang mengkerutkan itu adalah kering. Oleh sebab itu, mengkonsumsi jeruk nipis. Sekarang tuh, maaf, saya tidak tahu masih apa tidak sekarang ya trennya. Kalau di beberapa tahun lalu itu ada tren. Banyak ada tren, apa sih namanya, jeruk nipis peras itu diminum tiap hari bikin jantung kuat. Betul bagi mereka yang sanguin panas lembab. Kalau orang-orang yang melankolis dingin kering dikasih makan itu ya Tambah parah. terus tambah parah. Oleh sebab itu di sini dinotis oleh Al-Imam Ibnu Sina tentang al-arba'atu al-arkan. Ada an-nar, hawa, wal ma, wal ard. Nah, ini teman-teman perlu mengenal tentang sifat-sifat yang ada harun yabis, panas kering, ada harun rotbun, panas lembab, baridun rotbun, dingin lembab, dan baridun ya bisa dingin kering. Baik. Nah, ini teknik pengobatan. Nah, nanti tinggal dilihat teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan nih, bagaimana cara saya melihat bahwa epilepsi pada orang ini karena faktor dingin kah, faktor panas kah, faktor lembab kah, dan seterusnya. Kita coba ambil satu contoh ya. Kebetulan saya tidak menyediakan gambar lidah ya teman-teman. Misalnya teman-teman boleh perhatikan layar ya. Misalnya pada lidah, ini orang epilepsi nih. Pada lidah di sini itu berwarna kuning, kuning lengket. Baik, kuning lengket itu sifatnya apa teman-teman? Secara empat mizaj, Panas sifatnya lembab. panas. Panas Betul, lembab. panas dan lembab. Maka cocok ini nih, semangka. Semangka itu sifatnya dingin. Dingin. Ini Lembab. dingin lembab sih ya. Semangka, maaf, ada dingin kering ini, ada pahitnya. Nah, nanti di sini ada sambiloto masuk, meniran masuk, apalagi yang yang sepet-sepet, asam sepet. Nah, ini bisa masuk nih di sini nih, gitu caranya ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya misalnya pada lidah orang ternyata pucat, lidahnya pucat nih, putih. Pucat itu berarti di Dingin. dingin, dingin. Kalau dia ada selaput-selaputnya yang berwarna putih, berarti ada unsur Lembab. lembab, Lembab. berarti dingin dan lembab. Baik, berarti nanti orang yang dingin dan lembab, kita kasih sifat obatnya itu apa kira-kira? Apa lawan Panas daripada dingin kering. dan lembab? Panas kering. Panas kering. Betul, panas dan kering. Apa misalnya contoh panas dan kering di sini? Habat, habatus sauda. Terus apalagi tuh panas-panas dan kering tuh, jahe itu boleh masuk di situ. Serai. Serai. Tetapi kalau panas panas lembab tadi boleh nggak dikasih jahe teman-teman? Tambah panas. Tambah panas nanti jadi tambah masalah dia. Oke, satu lagi, misalnya teman-teman menemukan kasus, oh dia epilepsi nih, ternyata lidahnya merah tapi ada retak-retakan, kering-kering gitu, retak-retakan kering, berarti dia panas dan Kering. Panas kering. kering. Ya, panas dan kering. Nanti di sini teman-teman bisa kasih ramuan yang sifatnya Dingin lembab. dingin dan betul, dingin dan lembab. Ini enak nih, dikasih aja jus wortel, masih makan semangka, buah-buahan itu aja obatnya gitu. Demikian juga nanti kalau dia pucat tapi kering, retak-retak berarti dia dingin dan Lembab. kering. Dingin Nah, kering. obatnya apa kira-kira sifatnya? Panas dan Lembab. lembab. Ini madu masuk nih, panas dan lembab. Gitu. Oleh sebab itu, Ibnu Sina mengatakan teman-teman sekalian bahwa maaf, Al-Harith ibn Kaladah, uh, dokter yang pernah praktek di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau mengatakan bahwa tingkatan pemberian obat dengan herbal, ramuan atau obat racikan itu adalah tingkatan kesekian. Saya lupa belum menyebutkan berapa gitu, tapi dalam konteksnya itu kesekian. Yang utama adalah makanan dulu.
makanan, minuman dulu, tunggalan dulu. Nah, setelah itu barulah kalau tidak ada pengaruh, barulah ke teknik berikutnya yaitu penggunaan ramuan atau perbaikan pada fisik. Baik, sampai di sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini jadi panjang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman di sini? Apa penyebab epilepsi? Ini tadi kita sudah coba uh, paparkan ya, dari konteks medis itu, dari gangguan persarafan otak yang sebabnya nanti kalau di teman-teman buka di Halo Dokter misalnya atau di Halodoc itu biasanya dikaitkan dengan beberapa penyebab besar seperti trauma, jatuh atau kecelakaan, atau masalah pada konsepsi ketika masih hamil, kemudian infeksi pada otak dan lain-lain. Tetapi secara klasik itu disebabkan oleh angin. Angin yang sifatnya panas yang bisa datang dari alam, bisa datang dari diri sendiri, yaitu jiwa kita, emosi kita, atau dari makanan-makanan yang sifatnya panas patogen. Nah, panas patogen itu teman-teman juga makanan-makanan ultrafood ya. Ultrafood, makanan-makanan yang terlalu lama disimpan di kulkas, yang disebut dengan makanan fosil begitu ya. Kemudian yang gurih-gurih, intinya yang junk food, fast food lah. Kalau banyak mikir, kepala kanan langsung sakit, terapinya gimana? Bisa jadi karena angin, terapinya terapi sisir teman-teman. Disisir ya, kalau orang dulu tuh dikerok-kerokin saja kepalanya. Ya, dikerokin kepalanya. Baik. Cucu teman saya masih kecil dan sering kejang. Dan kalau sampai lama tidak bisa sembuh, akan divonis epilepsi. Mohon ilmunya. Baik, mungkin ada penjelasannya nanti di slide-slide berikutnya, insya Allah. Penderita epilepsi apa masih bisa berpikir keras seperti kuliah yang jurusan yang cukup menguras pikiran? Tergantung daripada apakah penderita ini bisa mengelola penyebab daripada epilepsi itu muncul. Nah, epilepsi itu nanti teman-teman bisa dari bayi ya, bawaan lahir itu bisa. Tapi kalau sifatnya dapatan, tiba-tiba epilepsi begitu misalnya ketika usia berapa gitu, insya Allah masih bisa. Tapi ingat yang di notice kita oleh Ibnu Sina di sini, tetap cari sebabnya dulu, kenapa epilepsi bisa muncul dan seterusnya, kemudian nanti bisa diobati. Nanti coba dicek juga nanti lidahnya, kemudian emosi orangnya seperti apa, stabilkah, mudah marahkah, nanti dicocokkan dengan makanan. Barakallahu fiik. Baik, sebelum saya lanjut ini Mbak Wulan, kita sampai jam berapa ya? Nanti saya kelebihan. Ya, mungkin masih ada waktu ya. Baik, Enggak apa-apa kelebihan Ustaz. gimana? Kita senang-senang aja kelebihan. Gimana? Kelebihan waktu enggak apa-apa. Kasihan nanti yang mau tidur. Mungkin ada yang malam mingguan juga. Ini malam minggu ya, di jalan kali. Ya, kita ambil beberapa faedah lagi teman-teman. Ini sebenarnya slide terakhir, cuman tadi saya ada kepikiran ya untuk menambah ini karena kasus demam kejang itu kok agak tinggi di tempat saya beberapa pekan lalu ya. Jadi anak demam, kemudian kejang-kejang gitu ya, sampai harus dibawa ke UGD dan seterusnya. Eh, Coba saya paparkan sedikit ya teman-teman, mudah-mudahan Allah bantu saya menjelaskannya. Jadi kejang demam dengan epilepsi itu berbeda. Kalau epilepsi itu kita sebut dengan seizur, yang siang kalau dalam bahasa TCM, dian siang gitu ya. Kalau demam kejang itu namanya febrile seizure. Ya, jadi agak berbeda. Nah, secara umum ada 3 di sini yang coba saya angkat. Ada epilepsi tanpa infeksi, biasanya tidak disertai demam. Ini
slide ini muncul dari sebuah pertanyaan sebenarnya. Apakah kejang itu selalu dimaknai epilepsi? Apakah seseorang yang demam kemudian kejang itu pasti epilepsi? Atau epilepsi itu sesuatu yang berdiri sendiri? Kayaknya saya coba cari beberapa literatur dari beberapa jurnal internasional, munculnya ada 3 ini secara umum. Epilepsi tanpa infeksi ini biasanya tidak disertai demam. Kejang yang memang murni epilepsi karena akibat aktivitas listrik abnormal di otak. Jadi memang masalah pada otak. Kemudian penderitanya dapat mengalami kejang berulang tanpa adanya peningkatan suhu. Jadi nggak ada peningkatan suhu. Tiba-tiba kejang begitu saja. Ada yang biasanya mulai kambuh ketika terpapar angin, ada yang mulai kambuh ketika ada cahaya yang tinggi, ada yang mulai kambuh ketika jam-jam tertentu. Biasanya itu pagi, siang, atau sore hari. Nah, nanti teman-teman bisa lihat itu dengan konteks jam secara TCM. Pagi itu jam berapa sampai jam berapa. Misalnya dia kejangnya kok di jam 12 siang misalnya. Itu berarti ada gangguan pada jantung. Atau ada panas yang juga terjerembab di jantung. Sore ternyata kejangnya itu seringnya terulang di sore hari. Berarti ada angin yang juga terjerembab di dalam ginjal. Seperti itu konteksnya. Kemudian yang kedua, itu namanya kejang demam. Ya, febrile seizure ini memang kejang karena demam. Ini biasanya pada anak-anak dan tidak dipungkiri juga bisa terjadi pada orang dewasa. Biasanya dipicu oleh kenaikan suhu. Di dalam bahasa medis namanya hiperpereksia. Di atas 38 sampai 39 ini biasanya anak-anak mulai menggigau sampai nanti kejang. Nah, biasanya demam itu dipicu oleh infeksi virus dan bakteri, teman-teman. Oleh sebab itu di dalam tradisional kita tidak disarankan, bukan tidak disarankan, sebaiknya tidak langsung mengkonsumsi antipiretik pada 24 jam pertama demam itu muncul. Karena demam sedang memasakkan atau membunuh bakteri. Kalau bahasanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, demam itu dimunculkan oleh tubuh untuk mengikis kelembaban di dalam tubuh. Karena hanya panas yang bisa mencairkan kelembaban. Contohnya, margarin itu teman-teman kalau kena api kan dia meleleh ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lelehan itu akan dibuang kemudian melalui keringat, BAB, dan sebagian kejadian dengan muntah. Sebab itu orang kalau demam itu biasanya jadi mual, keringetan, dan seterusnya. Itu adalah cara tubuh untuk membuang demam. Tetapi kalau ada nyeri dan mengganggu tidur, maka silahkan mengkonsumsi obat-obatannya. Misalnya antipiretik, paracetamol, nggak apa-apa, minum saja. Agar tidak terganggu tidurnya. Karena sebagian teman-teman yang mungkin sudah anti dengan medis, pokoknya harus herbal, akhirnya dikasih herbal pun kadang-kadang masih demamnya tinggi, akhirnya anak terganggu tidurnya, padahal anak yang terganggu tidur itu akan meningkatkan kelembaban di dalam tubuhnya meningkat. Ini jadi masalah baru nanti. Jadi harus kita cerdas di situ, kapan kita membantu tubuh dengan obat-obatan medis kimia, kapan cukup dengan obat-obatan alami. Ya, jadi harus dikombinasi. Ya, harus diintegrasikan teman-teman. Nah, kemudian ada epilepsi yang disertai demam. Pada beberapa kasus nih, penderita epilepsi itu dapat mengalami demam jika terdapat penyebab lain. Biasanya sudah ada infeksi otak, misalnya meningitis, ensefalitis, atau infeksi pada paru-paru, kemudian efek penggunaan obat, kemudian kejang yang sangat lama dapat menyebabkan peningkatan suhu yang kita sebut dengan status epileptikus. Ini biasanya berulang dalam 24 jam, berlangsung selama 5 menit. Ya, ini tentang kejang demam. Jadi anak-anak yang kejang kemudian demam kemudian kejang itu tidak serta-merta kita katakan wah ini mau epilepsi nih gitu. Karena ada yang datang ke rumah gitu waktu itu bilang anaknya ini epilepsi nih gitu. Ternyata dia hanya karena demam saja. Nah, ini
apa namanya, ini epilepsi teman-teman. Jadi nanti ada yang modelnya seperti ini. Insya Allah coba, ini ada pembahasannya lebih jauh ya. Ini murni dari otak. Nah, poin yang ingin saya titik beratkan teman-teman sekalian, ini tentang demamnya, Ada sebuah, eh, menurut saya sih ini sebuah bingkisan ilmu ya dari Kekaisaran Huangpi Neijing. Ini maaf saya coba bacakan ya, hanya 3 slide saja kok teman-teman. Tentang pemahaman terhadap demam. Ini bab 21 tentang penyakit demam. Huangti pernah berkata, dalam beberapa kasus penyakit demam, meskipun penyakitnya sembuh, masih ada sisa panas. Mengapa demikian? Maksudnya adalah anak-anak misalnya ini sudah sembuh nih, demamnya sudah turun, anak-anak biasanya bermain. Orang tua biasanya melepas. Jadi ketika anak-anak sudah mulai enak, tubuhnya masih hangat, itu sebenarnya masih fase recovery, teman-teman. Jadi sangat hati-hati dengan kelelahan pada anak, jangan kena angin terlalu hebat, dan perhatikan apa yang dimakan. Karena itu masih ada panas yang sisa-sisa daripada penyakit demamnya itu. Beliau mengatakan, Cibo, secara umum panas yang tersisa disebabkan oleh fakta bahwa selama fase parah penyakit demam, pasien dipaksa makan. Nah, ini juga menjadi penyebab kenapa anak sudah sembuh, beberapa hari kemudian demam lagi, atau demamnya itu datang berulang. Ini ada sebuah kasus, teman-teman. Sebentar, pekan ini sembuh dia demamnya. 3 hari kemudian demam lagi. Dikasih obat antipiretik, dikasih sambiloto, dikasih segala macam obat-obatan kimia dan medis. Kimia dan tradisional, turun lagi demam. Besoknya demam lagi. Nah, kata beliau, karena pasien itu dipaksa makan. Akibatnya, panas tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Karena patogen harus diusir dahulu sebelum makanan banyak dikonsumsi. Nah, di sini ada pelajaran penting bahwa orang yang sedang sakit demam maupun penyakit lainnya, hati-hati memberikan makanan. Kita kalau di rumah sakit ya teman-teman sebagai pengunjung, biasanya kalau ada orang sakit kita bawa apa teman-teman? Atau ketika seseorang di antara kita sakit, kita dibawakan apa biasanya? Buah, Hah? buah. Donat, Donat ya, terus apa ya? Sari roti, iya, atau roti-rotian, roti-rotinya. Padahal roti-rotian tadi sifatnya apa? lembab, Lembab. panas. Lembab itu menyimpan panas. Kita kan sedang rebahan nih, nauzubillah min dzalik lah. Pasien rebahan di rumah sakit, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa olahraga. Tapi dikasih makanan-makanan yang demikian. Akhirnya panasnya itu semakin meningkat di dalam tubuhnya. Belum lagi nanti dipaksa makan, udah makan aja. Yang penting wareg kata orang Jawa ya. Yang penting kenyang, makan aja. Gitu. Nah, padahal hal itu bisa menyebabkan patogen itu semakin mengakar di dalam tubuhnya. Yang kelak dia akan sakit kembali dengan taraf yang sama atau dengan grade yang berbeda. Nah, berlanjutlah obrolan mereka. Huang Di kemudian berkata lagi, lalu apa metode untuk membersihkan sisa panas ini? Cibo menjawab, perhatikan keadaan relatif pasien. Apakah dalam keadaan kekurangan atau kelebihan? Dan berikan perawatan sesuai berdasarkan kondisi. Kekurangan itu apa? Kekurangan nutrisi. Berikan nutrisi yang sesuai. Misalnya, pasien ini mengalami demam atau pasien ini mengalami kejang. Ternyata kita lihat lidahnya itu kurus. Orangnya juga tambah kurus. Misalnya kan wajar orang sakit itu tambah kurusnya. Kira-kira orang kurus itu kelebihan atau kekurangan, teman-teman? Kekurangan. Kekurangan, maka berlakulah istilah tonik, namanya Tonic. tonikum. Tonik. Nah, tonik itu sifatnya adalah panas lembab. Tonik itu sifatnya panas dan lembab. Oleh sebab itu Nabi mengatakan asyifa'u fi salasah, fi syarbati aslin wa syarbati mihjamin wa kayyati narin. Madu itu sifatnya apa?
Panas lembab. panas dan lembab. Betul. Maka kalau kita ingin mengisi, kasih yang sifatnya panas lembab. Nah, pertanyaan sekarang begini. Ada orang lagi sakit nih. Lidahnya kurus, badannya kurus. Cocok nggak teman-teman kita kasih roti-rotian? Enggak cocok. Nggak cocok dong. Enggak. Malah tambah sakit nantinya. Mungkin dia kenyang, tapi kenyang yang semu. Begitu ya. Nah, kemudian ada orang nih lagi sakit, badannya gemuk, lidahnya tebal. Itu kira-kira konteksnya kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Kekurangan, maaf, kelebihan berarti harus dikurangi, harus dibuang. Nah, disinilah berlaku teknik pembuangan. Apa teknik pembuangan di dalam Tibbun Nabawi? Disedasi. Apa? Disedasi. Paham? Apa tadi? Sedih. Kalau ditambahkan tonik. Ah, Kalau oh, kalau dikurangin sedasi, betul. ya, Nah, betul. Nah, sekarang di materi tubuhnya yang sedang berlebih itu, apa teknik yang ditawarkan kita untuk membuang kelebihan itu? Bekam. Fasdu. Iya, betul, bekam dan fasdu. Nah, sehingga fikih bekam dan fasdu itu hanya bisa digunakan pada orang-orang yang sindromnya berlebih. Sekarang pertanyaannya, tadi dia yang kering, kurus kering, lidah kering, cocok nggak dibekam, teman-teman? tidak. Nggak cocok, menyalahi aturan bekam itu sendiri. Nah, begitu ya. Nah, sehingga perawatannya adalah dengan berdasarkan pada kondisinya. Sehingga nanti kita mulai berpikir bahwa setiap pengobatan itu bagus ketika ditaruh pada tempat yang cocok. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, teman-teman sekalian, فَإِذَا أُصِيبَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Kalau pengobatan itu, baik itu makanan maupun teknik fisik, tepat mengenai sasaran, maka akan sembuh. Mafhumul mukhalafahnya, kalau tidak tepat, maka dia tidak sembuh atau menyebabkan penyakit baru cepat atau lambat. Oleh sebab itu Nabi kita mengatakan, teman-teman sekalian, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fahuwa dhamin. Siapa yang melakukan pengobatan sedangkan dia belum mendalami pengobatan itu, maka dia bertanggung jawab terhadap pasien itu dunia akhirat. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini tentunya saya juga masih belajar ya. Nah, kemudian terakhir beliau mengatakan, Huang Di bertanya, lalu jenis makanan apa yang harus dihindari selama seseorang mengalami penyakit demam? Entah itu epilepsi, entah itu demam, penyakit-penyakit apapun yang disertai demam, dia mengatakan ketika pasien diberi makanan hewani yang sulit dicerna, ini jenis makanan ini patut untuk dihindari dulu. Makanan hewani itu sifatnya apa? Panas. Panas, berarti makanan sifat panas patut dikurangi dan dihindari dulu pada orang-orang yang ada demamnya. Dan sulit dicerna. Apa makanan yang sulit dicerna? Ya, makanan-makanan fast food, junk food, makanan yang terlampau dingin dan belum matang. Itu sulit dicerna, teman-teman. Nah, ketika mereka diberikan makanan-makanan tadi, maka mereka akan memburuk kondisinya. Jika mereka makan dalam jumlah besar, akan terjadi penumpukan yang lebih banyak. Nah, ini tadi contoh yang teman-teman berikan ya. Orang sakit disuruh makan banyak itu tidak disarankan. Tetapi kalau makanannya mencocoki, boleh, bagus. Dan orangnya juga tahu cara membuat makanan itu menjadi energi, nggak apa-apa. Saya kalau sakit ya makan banyak, teman-teman, karena dibarengi dengan olahraga, kadang berjemur di sinar matahari pagi, sambil refleksi lah, sambil tusuk jam akupuntur supaya tetap nutrisi itu terserap dengan sempurna. Oleh karena itu, beliau melanjutkan, makanan berlebihan atau konsumsi produk hewani harus dihindari selama kita demam. Dan ini juga ternyata ada ya dalam konteks Tibbun Nabawi, di mana Nabi kita mengatakan, la tukrihu mardakum bit-ta'ami wala bisyarab. Jangan engkau paksakan orang sakit di antara kalian untuk makan dan minum. Fa innallaha yusqihim wa fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim. Allah yang memberi mereka makan dan minum. Artinya batasi makan pada orang sakit.
atau berikan jumlah yang baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tubuh pasien itu. Sehingga mau tidak mau teman-teman perlu mempelajari dan kita semua perlu mengenali tentang 4 mizaj. Tentang panas, dingin, lembab, dan kering. Ini sebagai basic ya teman-teman untuk mengetahui kondisi tubuh kita, apa yang perlu kita makan, apa yang perlu kita berpantang. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk makanan minuman ya teman-teman, juga nanti berlaku pada cara kita berolahraga. Itu juga menjadi salah satu terapi berdasarkan 4 unsur. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ini slide terakhir kita nampaknya ya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mohon maaf, Master, waktunya sampai jam 9 ya. Mungkin untuk Oh sesi iya, tanya jawab nanti bisa di grup saja. iya. Jadi tidak ada sesi tanya jawab. Iya. Baik teman-teman, nanti ini ada beberapa tanya jawab yang masuk ya. Masih ada 2 menit sih di laptop saya. Mungkin saya ambil 2 pertanyaan ya, izin ulannya. Oke. Ini saya coba ambil 2 pertanyaan saja. Nanti teman-teman bisa up di grup ya untuk pertanyaannya. Ramuan apa yang paling inti buat epilepsi? Tergantung daripada kondisinya ya teman-teman ya. Tergantung daripada kondisinya. Namun yang sering terjadi di lapangan itu eh, panas kering atau ya, panas kering epilepsi karena panas kering, sehingga nanti biasanya diberikan ramuan yang ada unsur lembab dinginnya atau ada unsur dinginnya seperti eh, apa namanya jus bengkoang atau nanti pada temulawak ya ada unsur dinginnya. Baik, satu lagi mungkin baik. Sifat kejang ada 6 tipe yang saya pahami. Kalau salah mohon dikoreksi. Vokal, absen, tonik, kolik. Ini betul. Ini betul. Ini secara medis juga disebutkan seperti febril, uh, mioklonik, ya, absens. Ini memang secara medis betul. Tadi yang coba kita angkat itu hanya bagian dari kejang saja. Ini bagian dari kejang. Yang saya coba fokuskan pada febrile seizure untuk anak-anak ya, sehingga nanti teman-teman terutama ibu-ibu tidak terlalu khawatir kalau anaknya kejang, bukan berarti dia epilepsi, mungkin karena panas yang berlebih pada tubuh saja. Terima kasih, ini dari Mas Siswanto. Barakallahu fikum. Itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya nanti ada pemaparan yang coba lebih kita dalam nanti di pertemuan epilepsi secara klasik. Insya Allah nanti informasinya akan disebarkan di grup bagi teman-teman yang ingin mengikuti, boleh Insya Allah nanti bergabung bersama kami. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tentunya banyak kurangnya mungkin ya, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapati. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Tentunya segala kekurangan itu datang dari diri saya pribadi dan kebodohan saya, dan insya Allah saya akan terus belajar untuk itu. Dan teman-teman saya juga open mind, open ya untuk teman-teman bisa berikan masukan, bisa berikan ilmu agar kita bisa sama-sama belajar. Dan yang benar itu murni datang dari kesucian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya tutup secara pribadi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ulan. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu ya Pak. Baik, teman-teman, alhamdulillah untuk materi pengenalan epilepsi ya malam hari ini sudah selesai dipaparkan oleh Master Hadi. Untuk teman-teman yang nanti mau bergabung kelas untuk lebih memperdalam lagi ilmu tentang epilepsi ya, bagaimana nanti teknik terapinya dan sebagainya. Insya Allah nanti ada kelasnya di tanggal 17. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, nanti bisa chat di grup atau wapri saya ya untuk pendaftarannya. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran atas partisipasi teman-teman semuanya pada
Zoom malam hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk berjumpa lagi, untuk berkumpul lagi di room Zoom berikutnya. Baik, teman-teman semuanya, saya tutup Zoom kita pada kesempatan malam hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu Iya, fikum. nanti untuk rekodnya saya kirim di grup ya, teman-teman. Tapi untuk materi hanya untuk peserta saja. Baik, sekali lagi nanti untuk teman-teman yang mau bergabung di kelas tanggal 17, teman-teman bisa chat di grup atau webris saya. Baik, saya tutup Zoom kita ya teman-teman ya. Selamat beristirahat. Terima kasih.